Bertempat di pelataran depan pos ronda tahun 2020, sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan terbatas hanya untuk warga Beran RT 07. Tidak memungkinkannya melakukan sholat Idul Fitri di lain tempat. Akhirnya, bulan Mei tahun 2021 ini diputuskan sholat Idul Fitri dilakukan seperti tahun sebelumnya. Anjuran pemerintah agar tetap mengutamakan pencegahan COVID-19 menjadikan kegiatan keagamaan dibatasi. Pembatasan itu antara lain tidak diperbolehkannya pulang kampung untuk warga Beran yang berdomisili atau dalam perantauan di arena zona merah. Ditiadakannya halal bihalal berkunjung ke rumah warga guna menghindari kerumunan. Pemudik yang ngeyel wajib karantina dan membatasi sholat Id di lingkungan masing-masing. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mulai kami sampaikan pada seluruh jamaah bahwa imam dan khotib pada hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Harimtau Setiawan. Berbarengan dengan berkumandangnya takbir, Rabu malam, muda-mudi yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi panitia sholat Idul Fitri melakukan persiapan, mulai dari menyiapkan sound system, mengatur shaf untuk sholat, menerangkai susunan acara, dan lain-lain. Semakin semarak dengan toleransi beragama di wilayah RT 07 yang sangat baik. Warga non-muslim turut serta membantu persiapan sholat Id. Kamis pagi 13 Mei 2021, sholat Idul Fitri diadakan di pelataran pos ronda Beran RT 07 dan sifatnya terbatas, hanya untuk warga setempat. Sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2021, antusias warga muslim yang melakukan sholat Idul Fitri sangat tinggi. Dapat dilihat dari banyaknya warga yang menghadiri sholat Id dan hasil infak yang menembus angka 1 jutaan lebih di tengah-tengah pandemi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka, yakni hari Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendaknya dan takdirnya. Tidak ada yang sia-sia. Demikian juga tentu ada maksud dan hikmah yang terkandung dalam peristiwa pandemi yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan lenyap seketika. Virus corona telah mengingatkan, menyentak dan melimbungkan pikiran dan kesadaran umat manusia. Bertambahnya orang miskin baru karena adanya pemutusan hubungan kerja, bangkrutnya bisnis yang dijalani tiba-tiba membengkak jumlahnya. Aktivitas berubah menjadi serba virtual, baik itu bekerja, meeting atau pertemuan, perkuliahan, sekolah, berdakwah, dan banyak aktivitas publik lainnya, semuanya serba dibatasi dan terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjemput keselamatan di dunia sampai kelak di akhirat. Jika dipandang dari sisi spiritualitas, maka hakikatnya pagebluk atau pandemi virus corona menyadarkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Setiap saat diri kita bisa saja tertular virus corona ini. Maka harus menyadarkan kita
untuk senantiasa mawas diri dengan secara maksimal menerapkan protokol kesehatan yang akan menjadi budaya baru di dalam kehidupan kita, dan juga virus ini menyadarkan kita untuk lebih berupaya menaklukkan diri kita sendiri, bukan untuk menaklukkan orang lain. Maka sudah sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepadanya untuk memohon pertolongan dengan senantiasa memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar munajat hambanya. Dia akan melihat bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba yang senantiasa beribadah dan mengingatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita sebulan berpuasa dan menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka sebagai bentuk kesuksesan kita menjalankan ibadah Ramadan, yaitu tetap istiqamah, berkelanjutan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat yang 5 waktu, di mana salat adalah perkara yang paling utama di dalam kehidupan seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat adalah salah satu bentuk hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pengatur sekaligus sesembahan kita. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hamba di hari kiamat kelak. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menegakkan salat hingga ajal menjemput. Setelah salat dan ibadah lainnya sebagai hubungan kita dengan Sang Pencipta, maka kita sebagai manusia, makhluk sosial, hendaklah berhablu minan nas, berhubungan dengan manusia dengan cara yang baik, dengan menjaga kerukunan, saling membantu, saling mencintai atas dasar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, berilah kepada kami ketakwaan, kehormatan, dan kecukupan harta. Ya Allah, lindungilah dan jauhkanlah kami dari musibah, wabah pandemi virus corona, dan dari bencana gempa bumi. Jauhkanlah kami dari musibah lahir dan batin, khususnya bagi negeri Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup kelak di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Idukum mubarakun wa asakum min aidina wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Evaluasi sholat Id tahun 2020. Sholat Id kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Ada ikrar Idul Fitri yang diwakili oleh warga. Bapak Arintoro Setiawan selaku Ketua RT mewakili warga, dan diterima oleh Bapak Bagus Sukorono selaku perwakilan dari sesepuh Beran RT 07. Kanthi ikhlasipun manah kepareng ngaturaken ikrar
Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Kula nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan kula ingkang kasengaja menapa dene ingkang boten kasengaja, ingkang lahir menapa ingkang batos. Mugi-mugi panjenengan sedaya kersa paring pangapunten dumateng kula. Kasa wangsulipun mbok bilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kawula lega lila. Saos pangapunten sedaya kelepatan panjenengan ingkang tumanduk dumateng kawula. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi lan paring ampunan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Semanten ugi kula minangka tiyang sepuh lan mewakili sedaya ingkang langkung sepuh wonten ing Beran RT 7 kanthi ikhlas ing manah ugi ngaturaken ingkang sepisan dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya putra wayah kula ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri 1442 Hijrah. Kairing donga ugi taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Allah tansah nampi amal ibadah kita, siam kita saklamipun wulan puasa. Kula minangka tiyang sepuh tansah ndedonga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi menapa ingkang dados gegayuhan panjenengan sedaya tansah saged buyut rukun gesang bebrayan wonten ing masyarakat Beran RT 7. Lan mugi Allah parmapira ampunan dumateng kita sedaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di tahun kedua ini, kesadaran warga akan protokol kesehatan semakin tinggi. Warga yang menghadiri sholat Id hampir semua menggunakan masker, menjaga jarak saat sholat Id maupun saat khutbah dimulai. Terlihat pula cara berjabat tangan yang tidak bersentuhan langsung. Setelah acara selesai, warga langsung pulang, tidak melakukan kerumunan. Sholat Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik. Bahkan tidak sedikit warga Beran RT 07 yang menghendaki acara ini agar berkelanjutan setiap tahunnya. Tidak menutup kemungkinan, mengingat sudah dijalankan 2 kali bahkan 3 kali dengan sholat Idul Adha, seluruhnya berjalan dengan sangat baik. Bahkan sebagian hasil infak dapat digunakan dan dirasakan oleh warga setempat maupun warga sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Atas bantuannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang baik ini, mari berdoa untuk kita semua. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Sucikan hati di hari yang fitri dengan memaafkan satu sama lain. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah.